Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United mulai mengerucutkan daftar bek yang tengah mereka incar. Setan Merah dilaporkan akan mencoba menggait Ben White dari Brighton. Menurut laporan tersebut, tim pelatih MU sudah mengamati White sejak musim lalu. Sang bek tampil perkasa saat membawa Leeds United promosi ke EPL. Ia bahkan dijuluki sebagai Rio Ferdinand baru karena tekniknya yang tinggi. Itulah mengapa mereka menilai bek 23 tahun itu bisa menjadi tambahan yang bagus untuk lini pertahanan mereka. Menurut laporan tersebut, MU punya alasan lain mengapa mereka mengejar Ben White. Sang bek diberitakan memiliki mahar transfer yang cukup terjangkau. Brighton berencana menjualnya di kisaran angka 30 juta pound sterling. MU menilai harga itu tergolong murah untuk bek muda berkualitas seperti White, sehingga mereka akan mencoba menjajaki transfer ini. Selain White, MU memiliki dua target transfer lain untuk memperkuat pertahanan mereka. Kedua sosok itu adalah Dayot Upamecano dan Rafael Varane yang masuk daftar belanja MU. Mantan bek Manchester United Wes Brown mengaku terkesan dengan performa yang ditunjukkan oleh penyerang Tottenham Hotspur Son Heung-min. Maka dari itu, Brown memiliki harapan agar Son bisa bergabung dengan Setan Merah. Di sepanjang musim kompetisi 2020-2021, Son sejatinya menampilkan performa yang luar biasa. Tercatat dari 18 kali bertanding, pria berkebangsaan Korea Selatan itu telah membukukan 13 gol dan 6 assist. Menurut Brown, Son tidak hanya piawai dalam mencetak gol, namun juga memiliki kemampuan membangun serangan. Ia menilai pemain seperti itu dibutuhkan oleh Man United, yang kerap mengalami kebuntuan mencetak gol. Sayangnya Son justru membuat Man United harus terbantai di Old Trafford dengan skor 6-1 musim ini. Dalam laga tersebut ia mencetak 2 gol beruntung bagi Man United. Mereka mampu bangkit setelah jeda internasional. Meski Man United tidak punya Son, namun kualitas lini serang Setan Merah dinilai Brown sudah cukup bagus berkat kehadiran Bruno Fernandes. Sebab Bruno mampu mengalirkan bola dengan baik sehingga dapat menciptakan peluang menjadi gol. Hanya saja Brown menyayangkan karena catatan penampilan Man United di kandang sendiri justru tidak bagus musim ini. Padahal pada pertandingan tandang mereka mampu tampil tidak terkalahkan di liga sejauh ini. Manchester United akan berlaga di babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021. Begitu juga AC Milan. Lantas apakah kedua tim unggulan ini bakal saling berjumpa di fase ini? UEFA mengatur babak 32 besar Liga Eropa pada pasal 17. Hal pertama yang diatur adalah peserta babak ini. Dari 32 tim ada 8 dari zona Liga Champions dan 24 dari fase grup Liga Eropa. Pasal 17 mengatur bahwa klub dari asosiasi yang sama tidak boleh saling berjumpa di babak 32 besar. Jadi Manchester United tidak akan berjumpa Arsenal atau Tottenham pada fase ini. Selain itu, tim dari grup yang sama juga tidak akan saling berjumpa di babak 32 besar. Pada fase drawing, UEFA membagi 32 klub dalam 2 pot, unggulan dan non-unggulan. Yang disebut sebagai klub unggulan adalah 4 tim dengan poin terbaik dari Liga Champions dan 12 tim yang menjadi juara grup. Sedangkan yang dimaksud klub non-unggulan adalah 4 tim dengan poin paling sedikit dari zona Liga Champions dan 12 tim yang menjadi runner-up fase grup Liga Eropa. AC Milan jelas masuk dalam pot unggulan pada babak 32 besar karena punya status juara grup. Lalu bagaimana dengan Manchester United? Setan Merah juga akan masuk dalam pot unggulan. Mereka mendapat 9 poin di fase grup dan masuk dalam 4 tim unggulan dari zona Liga Champions. Tim unggulan lainnya adalah Shakhtar Donetsk, Club Brugge, dan Ajax Amsterdam. United tidak akan berjumpa AC Milan pada babak 32 besar, sebab kedua tim sama-sama berasal dari pot unggulan.
United juga tidak akan berjumpa AS Roma, Napoli, atau Bayer Leverkusen. Walau terhindar dari lawan-lawan berat di atas, bukan berarti jalan United di babak 32 besar Liga Eropa bakal mudah. Sebab ada beberapa tim non-unggulan yang bisa saja menyulitkan pasukan Ole Gunnar Solskjaer. Real Sociedad misalnya, klub yang kini berada di puncak klasemen La Liga menjadi runner-up grup F di Liga Eropa. David Silva dan kolega bisa menjadi lawan yang dihadapi United di babak 32 besar. Selain itu, Lille dan Benfica juga mungkin menjadi lawan berat bagi United. Lille cukup perkasa pada musim 2020-2021. Mereka menjadi satu-satunya tim yang mengalahkan Milan sejauh ini. United juga berpeluang bersua tim dari Liga Champions yang masuk daftar non-unggulan seperti Krasnodar, RB Salzburg, dan Dynamo Kiev. Sebuah transfer impian tengah dinantikan Manchester United dan Juventus. Kedua tim ini diberitakan tengah menginisiasi barter Paul Pogba dan Cristiano Ronaldo. Menurut pakar sepak bola Inggris, Miguel Delaney, pihak Juventus dan Manchester United mulai berkompromi. Mereka merencanakan barter antara Ronaldo dan Pogba. Menurut Delaney, wacana barter antara Pogba dan Ronaldo ini bukan sekedar wacana, karena kedua klub membuka diri untuk opsi tersebut. Delaney menyebut kans terjadinya barter Ronaldo dan Pogba ini bisa terjadi karena ia menilai Juventus mempertimbangkan serius opsi ini karena situasi keuangan mereka yang terdampak corona. Manchester United diberitakan membandrol Pogba dengan cukup mahal. Mereka meminta bayaran 60 juta euro untuk gelandang timnas Prancis tersebut. Sebuah klaim spektakuler dibuat Duncan Castells. Pakar transfer Inggris itu mengklaim bahwa Kylian Mbappe tertarik bergabung dengan Manchester United. Menurut Castells, ada beberapa klub yang tertarik diperkuat oleh Mbappe. Ia menyebut sang penyerang punya ketertarikan untuk membela Manchester United. Dia tertarik pindah ke Real Madrid dan Barcelona yang punya masalah finansial. Lalu ia juga mempertimbangkan Liverpool. Dan ia berkata kepada teman-temannya bahwa ia menyukai Manchester United. Menurut Castells, MU berpeluang untuk mendaratkan Mbappe di musim panas tahun depan. Karena ia menilai Liverpool juga tidak punya finansial yang cukup untuk membeli Mbappe. Manchester United sendiri perlu mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk membeli Mbappe. Sang penyerang kabarnya dibanderol di angka 200 juta euro. Sebuah informasi menarik datang dari Manchester United. Direksi Setan Merah diberitakan menyesal pernah membela Paul Pogba dan mengabaikan Jose Mourinho. Menurut laporan tersebut, direksi Manchester United menyesali keputusan mereka yang mengabaikan Mourinho. Saat Mourinho masih menjadi manajer Manchester United, ia diberitakan ingin menyingkirkan Pogba setelah ia menilai sang gelandang jadi benalu di skuad Setan Merah. Namun manajemen MU pada saat itu lebih berpihak kepada Pogba dan sampai memecat Jose Mourinho. Namun sekarang mereka menyadari bahwa Mourinho benar pada saat itu. Penyesalan manajemen MU terjadi karena situasi toksik Pogba kembali terulang kembali musim ini. Baru-baru ini agen Pogba Mino Raiola berulah. 1 hari sebelum MU berhadapan dengan RB Leipzig, ia secara terbuka menyebut bahwa Pogba ingin meninggalkan Old Trafford. Pernyataannya ini membuat Setan Merah kehilangan fokus dan akhirnya tersingkir dari Liga Champions. Manajemen Manchester United sendiri sudah ambil keputusan mengenai masa depan Pogba. Mereka akan menjual sang gelandang di bursa transfer musim dingin nanti seharga 60 juta euro. Rumor Dayot Upamecano yang akan pindah ke Manchester United di bulan Januari 2021 tidak akan terlaksana. Setan Merah dilaporkan menunda perekrutan bek RB Leipzig tersebut. Menurut laporan tersebut, Manchester United gagal mendapatkan Upamecano karena mereka tersingkir dari UEFA Champions League. Setan Merah akan melanjutkan perjalanan mereka di Liga Eropa setelah mereka finish di peringkat ketiga grup H Liga Champions. Tersingkirnya MU ke Liga Eropa membuat mereka kehilangan pemasukan yang cukup besar, sehingga mereka tidak akan bisa membeli Upamecano di bulan Januari nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa RB Leipzig ogah menjual Upamecano di musim dingin 2021.
Tim asal Jerman Timur itu diberitakan masih membutuhkan jasa Upamecano. Mereka menilai sulit mencari pengganti yang sepadan untuk sang bek di Januari nanti. Itulah mengapa mereka baru melepas Upamecano di musim panas tahun depan. Dayot Upamecano memiliki klausul rilis yang cukup terjangkau. MU bisa mendaratkan sang bek di musim panas tahun depan seharga 50 juta euro saja. Manchester United harus puas berbagi poin dengan Manchester City di lanjutan Premier League. Kedua tim sama kuat 0-0 selama 90 menit. Setan Merah menjamu Manchester City pada pekan ke-12 Premier League di Old Trafford, Minggu 13 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga bertajuk Derby Manchester ini tak menemukan pemenang meski kedua tim mempunyai sejumlah peluang. Sepanjang pertandingan, pasukan Josep Guardiola lebih mendominasi pertandingan dengan 53,8% penguasaan bola. Berbanding terbalik dengan Man United yang menguasai bola 46,2%. Hasil ini membuat Red Devils menghuni peringkat ke-7 dengan koleksi 20 poin dari 11 pertandingan. Sementara The Citizen berada satu strip di bawahnya dengan 19 poin.